Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakaliza Pratama dengan NIM 2024 08 10 20 dari kelas Shift A, dan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan database dengan bentuk use case, ORM, kelas diagram, dan juga spesifik database dalam bentuk laporan dari sistem yang telah saya buat, khususnya yang terhubung pada dua matkul lainnya, yaitu matkul PIBS dan juga mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Kanavaro Francois Sompotan, Mas Agus Rakaliza Pratama, itu saya sendiri, Muhammad Rizky Zaidan, dan juga Dani Adistiawan. Dan kami mengambil tema sistem manufaktur sales, khususnya pada manufaktur alat tulis kantor. Latar belakang mengapa kami mengambil tema ini adalah ketika dalam industri, khususnya pada manufaktur alat tulis kantor, proses penjualan dan distribusi produk menjadi aspek vital dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Berdasarkan hasil analisis pada fase UTS sebelumnya, ditemukan bahwa sistem pencatatan penjualan secara manual itu sering menyebabkan keterlambatan pemrosesan pesanan, kesalahan data distributor, dan sulitnya pelacakan status pengiriman produk. Kemudian kami adakan Sifaster, yang di sini sebagai sistem manufaktur sales yang hadir sebagai solusi berbasis website untuk mengintegrasikan data pesanan, distributor, produk, dan pengiriman secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi operasional tim penjualan. Kemudian tujuan kami adalah merancang dan mengimplementasikan basis data yang mampu menangani proses bisnis penjualan produk alat tulis kantor secara komprehensif, meliputi pengelolaan data distributor, pembuatan pesanan, pengiriman produk, hingga pembuatan laporan penjualan dengan tingkat integritas yang tinggi. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu use case diagram. Jadi, use case diagram kami mengambil satu aktor saja pada sistem website kami. Dan di sini ada 5 use case, yaitu yang pertama ada kelola distributor, kemudian ada kelola pesanan, kelola pengiriman produk, laporan penjualan, dan juga kelola data master. Nah, di sini aktor kami hanya satu, tetapi satu aktor ini mempunyai dua role, yang dimana staff penjualan dengan role sebagai admin dan juga staff penjualan sebagai role sales atau staff penjualan itu sendiri. Jadi nanti akan ada dua role, yang dimana nanti kita bisa mengambil dua POV yang berbeda. Kemudian di sini ada spesifikasi use case dari kelima use case yang ada. Yang pertama ada kelola distributor. Di sini aktorsnya adalah staff penjualan. Dengan trigger, staff penjualan nanti bisa melakukan CRUD, yaitu menambah, mengubah, ataupun menghapus data distributor ataupun pelanggan yang membuat pesanan nantinya. Kemudian yang kedua ada kelola pesanan. Aktornya adalah staff penjualan. Dengan trigger nanti staff penjualan juga harus atau perlu mencatat ataupun membuat pesanan baru dari distributor yang masuk, atau bisa melihat status pesanannya. Kemudian yang ketiga adalah kelola pengiriman produk, yang dimana kelola pengiriman ini diaktori juga oleh staff penjualan. Dengan trigger ketika pesanan siap untuk dikirim, aktor harus update terus status pengirimannya. Yang keempat adalah laporan penjualan. Di sini juga aktornya sama, yaitu staff penjualan. Dimana nanti staff penjualan ini perlu melihat laporan penjualan untuk analisis bisnis ataupun nanti laporan ke manajer, seperti itu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kelola data master. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yang dimana aktornya ini adalah staff penjualan dengan role admin. Jadi staff penjualan dengan role admin ini bisa mengelola data master. Sedangkan staff penjualan dengan role sales atau staff penjualan biasa itu tidak bisa mengakses data master. Kenapa? Karena data master ini itu berisi data master dari user dan juga produk yang nanti hanya bisa diakses oleh admin. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam ORM yang sudah kami buat sesuai dengan sistem yang kita mau. Entitas awalnya adalah staff penjualan dengan primary key yaitu ID user. Di sini staff penjualan terkoneksi ke banyak entitas. Yang pertama, tapi sebelum kita masuk ke sana, di sini staff penjualan memiliki 5 atribut. Jadi di sini sudah terlihat mandatory atau kewajiban bahwa staff penjualan ini harus mempunyai atribut-atribut yang ada di sini. Kemudian kita lanjut ke tadi, yang dimana staff penjualan ini terhubung atau terrelasi dengan beberapa entitas lainnya, yang dimana di sini staff penjualan juga mempunyai mandatory kepada distributor, yang dimana staff penjualan harus mengelola distributor. Di sini bisa lihat distributor juga mempunyai atribut, yaitu nama distributor, alamat, kontak, dan email. Di sini juga terhubung sesuai dengan mandatory-nya masing-masing. Kemudian di sini staff penjualan juga mengelola pengiriman, yang dimana tadi ada di dalam use case yaitu kelola pengiriman produk. Dilanjut juga staff penjualan
dapat mencatat atau membuat pesanan. Nah, ini juga kewajiban karena ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh seorang staf penjualan, yaitu membuat pesanan. Dan yang terakhir, staf penjualan bisa mengelola produk. Nah, di sini staf penjualan yang dimaksud adalah staf penjualan dengan role admin yang bisa mengelola data master, data produk seperti itu. Kemudian di sini kita start dari distributor. Distributor ini dia memiliki pengiriman, dan pengiriman ini milik distributor. Jadi distributor memang terhubung karena ketika nanti kita melakukan pengiriman, kita akan menentukan nih kita melakukan pengiriman ke distributor mana. Alamatnya kita dapat dari si ID distributor ini, seperti itu. Kemudian distributor juga memesan pesanan, seperti emang flow seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi di sini pengiriman juga pengiriman mengirim pesanan, dan pesanan dikirim melalui pengiriman. Maksudnya adalah mereka ini saling terhubung karena nanti ketika dalam pengiriman kita juga perlu mempunyai ID pesanan dari pesanan mana nih yang harus dikirimkan ke distributornya, seperti itu. Dan selanjutnya pesanan ini juga memiliki tadi ada atributnya, kemudian juga memiliki relasi dengan data pesanan, di mana pesanan ini memiliki data pesanan dan data pesanan ini bagian dari pesanan tersebut, seperti itu. Kemudian data pesanan ini juga memuat produk, yang dimana kalau misalnya kita memesan sesuatu ataupun nanti sales atau staff penjualan membuat pesanan, itu pasti ada detailnya. Detail itu pun berupa produk, quantity, harga, dan juga stok-stoknya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini ORM yang saya dan teman-teman saya buat. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam kelas diagram yang sudah kami buat. Seperti ini bentuknya, yaitu ada sesuai dengan ORM tadi, ada 6 entitas, yaitu staf penjualan, produk, distributor, pesanan, detail pesanan, dan juga pengiriman. Di sini terlihat jelas atribut-atribut yang kita perlukan dan juga metode-metode yang memang dilakukan oleh entitas yang ada di dalam kelas diagram ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke spesifikasi database. Di sini bisa dilihat juga kalau saya mempunyai database-nya terbukti kalau ini adalah data yang real. Di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel, yaitu tabel data pesanan, distributor, pengiriman, pesanan produk, dan juga staf penjualan. Dan di sini sudah sesuai dengan yang ada pada laporan, seperti itu. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu ada tabel staf penjualan. Di sini ada atribut ID user pertama dengan varchar lengthnya adalah 4. Di sini berguna untuk ID untuk identitas staf penjualan. Kemudian yang kedua ada username, yaitu nama dari username tersebut untuk login ke sistem. Kemudian ketiga ada nama dengan varchar 255, itu adalah nama lengkap dari staff atau pengguna. Kemudian di sini ada email juga sama, email dari si pengguna, password, dan juga role. Ini saya akan lebih enak menjelaskan lewat database langsung. Jadi bisa dilihat di sini pada staff penjualan, ID user dengan jenis dan juga length atau panjangnya. Di sini adalah contoh datanya, yaitu saya menggunakan U001 sebagai ID user, dan juga di sini username, nama, email, dan juga password, dan juga role ya. Ada 2, yaitu admin dan juga staff penjualan. Oke, yang kedua kita masuk ke tabel distributor. Di sini pun juga sama, strukturnya sesuai pada spesifikasi database yang ada di dalam laporan saya. ID distributor dengan varchar dan length 5 dan sebagainya. Dan di sini saya akan langsung menunjukkan saja contoh datanya. Di sini saya menggunakan D0001 sebagai identifikasi atau identifier dari ID distributor. Dan kita akan masuk ke dalam pesanan yang merupakan yang intinya atau pentingnya lah. Di sini bisa terlihat ID pesanan yang saya gunakan adalah gabungan dari ID distributor dan juga ID pesanan. Jadi D001 PS001. D adalah ID distributor dan PS001 adalah ID pesanan. Di sini saya gabung supaya nanti pendataannya lebih enak dan nanti akan mempermudah saat dilakukan pengiriman ataupun pendetailan pesanannya. Jadi di sini kita ke detail pesanan. Nah, di sini pada detail pesanan saya juga ada namanya ID detail dengan varchar 20. Kenapa saya pasang 20 lainnya? Di sini pada contoh datanya terlihat saya saya tambahkan DT di awal. Yang dimana di sini DT artinya adalah ID detail. Kemudian detail dari ini adalah tadi ID pesanan. Kemudian di sini adalah P001. Nah, P01 ini apa? P01 ini adalah ID dari produk. Di sini bisa dicek juga. Nah, untuk produk saya gunakan P001. Contohnya seperti itu untuk ID produk. Dan di sini yang terakhir ada pengiriman. Yang dimana di sini pun juga sama, kita menggunakan gabungan dari ID pesanan, kita gabung dengan ID pengiriman. Di sini ID pengiriman diidentifikasi sebagai PGR 000 bla bla bla. Dan untuk lebih jelasnya, saya rasa lebih enak kalau saya jelaskan di dalam tampilan langsung dari website yang sudah saya buat.
Oke, baik, di sini saya akan login sebagai yang pertama mungkin sales admin dulu, karena supaya bisa melihat semua tampilan data atau pengelolaan data yang tersedia. Nah, sini kita masukin user baru dengan ID usernya, nama lengkapnya, email, password, dan role-nya. Jadi dua role saja, itu penjual biasa juga admin. Ini juga terlihat ada daftar user dengan saya di role admin, dan di sini ada juga role penjualan seperti itu. Kemudian di sini data produk. Di data produk sama juga ada formnya, kemudian ada data dari produk tersebut. Dan di sini nanti nah di sini sistemnya saya adalah ID pesanan ini akan auto generate sesuai dengan distributor yang saya pilih. Contohnya di sini saya akan membuat pesanan di tanggal 29 dengan distributor, contohnya mungkin toko Seseri Jaya seperti itu. Nah, di sini ketika disimpan itu muncul di sini langsung ID-nya D001 PS003. Jadi tadi distributor toko saja adalah distributor 1 dengan pesanan 003. Kenapa pesanan 003? Karena sebelumnya toko Stasiun Jaya sudah memesan pesanan yang lain sebelumnya. Sini ada PS02 dan PS01. Dan di sini tadi kita memesan pesanan ketiga dari distributor 1 seperti itu. Dan di sini juga ada fitur generate invoice sesuai dengan spesifikasi use case sebelumnya, ini mana daftar pesanan yang dengan status masih pending itu harus kita berikan invoice dulu untuk melakukan pembayaran, sehingga nanti setelah melakukan pembayaran baru kita proses seperti itu. Di sini bisa dilihat, misalnya kita klik PDF-nya akan muncul PDF invoice yang harus mereka bayar seperti itu. Kemudian untuk menambahkan di sini kita hanya di sini kan tadi kita hanya menambah pesanan dengan tanggal order, distributor apa, dan statusnya. Dari sini kita belum masukin si distributor ini mau pesan apa nih. Nah, kita masuk ke menu detail yang ada pada aksi di daftar pesanan masuk. Nah, di sini sudah terlihat nih. Kita klik tadi detail pesanannya dari pesanan distributor pertama, distributor 1 dengan pesanan ketiga. Dan pemesanan di sini juga jelas, di sini ada toko Stasiun Rijaya dengan tanggalnya tadi berapa. Nah, di sini kita tinggal masukin produk apa nih yang tadi si distributor pesan. Misalnya tadi distributornya pesan penghapus putih, di sini stok 400 ya. Di sini juga langsung muncul harga satuannya, dan nanti kita misalnya tulis 200. Nah, di sini ID detail pun juga auto generate, dimana nanti kita mengambil dari ID pesanan digabung dengan ID detail seperti itu. Di sini kita tambah itemnya, berhasil tambahkan. Itu juga pasti ini cek di localhost untuk detail pesanan. Tadi kan ada detail, harusnya ada DT D001 PS003. Kita cari di sini D001 PS003. Nah, di sini ini yang saya maksud, DT detail dari pesanan distributor 1 dan juga pesanan ketiga. Di sini ada P004. Kenapa P004? Karena tadi saya memilih produk itu tadi penghapus kalau salah. Di sini kalau kita lihat di produk penghapus itu benar, penghapus itu adalah P004 seperti itu. Jadi semua sudah terhubung dengan terstruktur juga. Di sini kita lanjut ke data pengiriman. Nah, pada data pengiriman juga di sini kita nggak usah ribet untuk masukin data-data di sini. Tinggal nanti ada kolom daftar pesanan yang siap dikirim. Di sini masih ada tadi pesanan yang kita sudah pending, misalnya udah dibayar nih. Terus kita langsung aja proses kirim, klik. Nah, di sini langsung terinput di dalam formnya. ID pesanannya apa di sini, kemudian langsung dibikin nomor pengirimannya sesuai dengan yang ada pada tabel pengiriman tadi, yaitu gabungan dari ID pesanan digabung dengan ID pengiriman seperti itu. Di sini D01 PS003 PGR 0010. Di sini kenapa ID pengirimannya sudah ke 10? Karena di sini pengirimannya sudah ada 9 seperti itu. Jadi mengikuti urutan dari pengiriman yang dilakukan seperti itu. Kita simpan data pengirimannya. Di sini bisa kita cek nih, tadi kan ada D01 PS03 PGR 10 kita cek nih. Kita lihat di PPM admin. Kita refresh dulu data pengirimannya. D001 PS03. Nah, ini nih. Sudah masuk ya. Jadi semuanya sudah terhubung dengan sangat baik tanpa adanya miss seperti itu. Dan terakhir ada fitur laporan penjualan yang ada pada use case juga tadi. Jadi di sini kita bisa memfilter laporan penjualan dari tanggal berapa atau sampai tanggal berapa. Dan di sini ada total omset yang kita dapatkan, kemudian total transaksi atau total pesanan yang sudah masuk, dan produk yang terjual. Di sini ada 2039. Di sini juga saya sediakan grafik penjualan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian contohnya. Dan di sini ada detail transaksi dari transaksi yang sudah berjalan seperti itu. Dan yang terakhir, pada fitur laporan penjualan kita juga dapat mengekspor laporan yang sudah saya bilang sebelumnya atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita cetak menggunakan PDF seperti ini, dan kita juga bisa ekspor Excel seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk presentasi dari sistem manufaktur sales ATK dari kelompok kami, yaitu Kanavaro, saya sendiri Mas Agus Rakalis, Muhammad Irzaki Zaidan, dan juga Dani Adi Setiawan. Jadi semoga penjelasan saya juga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.